Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah kita jumpa lagi di dalam siniar podcast Ngariksa Ngaji Manuskrip Kuno Nusantara. Kali ini saya tidak akan membacakan manuskrip seperti biasanya, tapi saya akan berbincang-bincang dengan seorang sarjana, seorang guru besar di bidang linguistik forensik. Mungkin beliau bukan seorang filolog, tetapi berkaitan dengan bahasa, karirnya itu dan keahliannya juga, dan bahkan juga profesinya. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Profesor Aminuddin Aziz. Beliau sekarang adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang juga merangkap sebagai PLT Kepala Perpustakaan Nasional. Assalamualaikum Kang Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf, saya biasa menyapanya Kang Amin ya. Ya, silakan, itu dengan senang hati. Ya, karena itu yang membuat kita bisa akrab, lebih akrab. Sapaan kultural nah, gitu ya. 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 Jadi terima kasih sebelumnya Kang Amin hadir di podcast Ngariksa. Yeah. Saya kadang-kadang kalau bicara podcast itu kalau berhadapan dengan Kang Amin takut ditegor gitu. Ternyata namanya itu siniar gitu ya. Karena sudah dibakukan. Karena sudah dibakukan di dalam KBBI juga gitu betul, ya. Ya, alhamdulillah. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol nih soal bagaimana membakukan bahasa gitu ya. Nah, mungkin untuk pertama-tama ini kan di Ngariksa, Sobat Ngariksa perlu kenalan. Barangkali Kang Amin dimohon untuk memperkenalkan diri. Mangga, silakan. Ya, Sobat Ngariksa yang saya cintai, saya banggakan. Saya bingung juga ini ya, ditanya harus memperkenalkan diri, karena memang saya bukan orang terkenal ya, terutama gitu ya, makanya harus berkenalan. Nama lengkap saya Endang Aminuddin Aziz, kelihatan kan orang Sunda itu namanya Endang gitu ya, Kang Oman. Tapi lebih banyak orang memanggil saya dengan Aminuddin atau Amin. Nah, ini merupakan kesempatan yang sangat baik ya, ngobrol dengan Kang Oman di acara siniar khusus Ngariksa. Saya asal muasal dari Ciamis ya, hidup di sana sampai sekolah menengah atas. Kemudian saya melanjutkan pendidikan ke IKIP Bandung dulu itu, ya. Sekarang kan sudah tidak ada lagi. IKIP Bandung sekarang jadi UPI ya. UPI ya. Ya, jadi UPI. Dulu itu saya melanjutkan sekolah ke jenjang D2 saja. Dari SMA selesai ke D2, jurusan bahasa Inggris. Cita-cita ya sederhana, jadi guru SMP. Selesai sekolah, balik aja lagi. Dan memang sempat ya jadi guru SMP? Ya, saya sempat jadi guru SMP. Bahkan akan penempatan waktu itu, karena ikatan dinas kan zaman itu. Nah, tapi ada rezeki saya dipromosi gitu ke D3. Setelah D3, wah saya kalau gitu mungkin saya bisa mencari jalan lain gitu ya. Lalu saya kuliah di Unpad, di hubungan internasional. Hanya sempat 3 tahun karena saya malah dipromosi lagi ke S1 gitu. Nah, selesai S1, tadinya saya mau melanjutkan lagi di Unpad. Ternyata ditarik di kampus. Saya jadi tenaga honorer di kampus gitu. Nah, tapi pada saat yang sama saya juga bekerja di ITB sebagai kepala resource center waktu ada proyek ITB dengan Australia namanya BSBP ya. Nah, setelah itu saya kuliah S2 ke Australia, ke Universitas Monash. Sebentar, S1-nya jurusan apa tadi? Jurusan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Masih tetap bahasa Inggris. Nah, jadi kalau itu linear ya, linear. Kemudian selesai sekolah S2, saya kembali ke Bandung, terus 8 bulan berikutnya sekolah lagi. Ke Monash lagi? Ke Monash lagi. Ya untung ada beasiswa. Karena sekolah ke luar negeri kan mahal ya. Ya kita sebagai orang desa nggak punya duit gitu. Ya dapatnya beasiswa lah gitu. Samilah sareng abdi. Gitu lah. Ya kita sama-sama orang desa, tidak berasal dari orang yang berkecukupan ya untuk mengikuti kuliah di luar negeri apalagi. Nah, pulang dari sana tahun 2000, bidang saya sih sebetulnya lebih kepada pragmatik awalnya itu. Nah, karena pragmatik itu terkaitnya dengan bagaimana bahasa digunakan, pragmatik terkait dengan semantik, pragmatik terkait dengan sosiolinguistik, dan bagaimana bahasa itu dipakai oleh para penutur yang berbeda dalam konteks yang berbeda, ya, tentang isu yang berbeda gitu.
Maka saya mulai mendalami masalah forensik. Ya, saya belajar kepada orang-orang yang suhunya forensik gitu di dunia ini. Ada dari Australia dengan nama John Gibbons misalnya. Ada di Inggris ada yang namanya Malcolm Coulthard. Ya. Saya belajar kepada mereka secara langsung gitu. Dan setelah itu ya saya banyak ngutak-ngatik masalah linguistik forensik. Nah, tahun 2005 berkarir mulai sebagai birokrat kampus gitu. Nggak tahu ya. Waktu itu apa? Wakil rektor ya? Sebelum wakil rektor, saya pernah jadi ketua program studi di Pasca, kemudian dan saya bersama-sama dengan kawan-kawan mendirikan program studi linguistik itu. Ya, jadi memang tiba helana linguistik katanya. Ya, itulah hidup mati gitu dengan linguistik gitu ya. Konsisten saya dengan itu. Lalu tahun 2005-2006 gitu kan, kemudian diangkat jadi asisten wakil rektor waktu itu istilahnya. Kemudian ada jabatan sebagai sekretaris universitas. Itu kan PTNBH ya, UPI itu. Saya jadi sekretaris universitas yang pertama. Kemudian jadi direktur perencanaan. Dari situ baru 2010 saya menjadi wakil rektor. Wah, panjang sekali ini karir birokrasinya. Nah, birokrasi 17 tahun lah saya di karir birokrasi. Tapi akademik tetap jalan ya. Alhamdulillah ya. Tahun 2007 ya 2006-2007 saya jadi guru besar. Ya. Alhamdulillah waktu itu saya masih 39 tahun. 39? Waduh. Saya pikir waktu itu saya paling muda. Masih muda. 39 ya, ternyata. 39, alhamdulillah. Nah, lalu setelah jadi guru besar 2007 itu, saya sedang masih jadi sekretaris universitas. 2010 sampai 2015 saya jadi wakil rektor di UPI dengan berpindah dari rektor WR4 ya istilahnya itu ke WR1 dirangkap segala macam. Nah, saya tadinya mau kembali menjadi akademisi, ya sudahlah, saya jadi akademisi murni saja karena banyak target penelitian yang ingin saya kerjakan gitu. Saya juga mau berkarir saja di situ sebagai akademisi. Tapi takdir kayaknya Kang Oman ya membawa saya ke tempat lain. Malah 2016 saya diangkat jadi atase pendidikan dan kebudayaan. Oh, iya 2006 yang di London ya. Nah, gitu ya, waktu ketemu dengan Kang Oman kan di situ ya, ketemu 2 kali. Kang Oman sebagai ahli manuskrip, menjadi bagian dari British Library gitu ya. Nah, kita sempat ketemu di sana. Ada meeting tiap tahun kebetulan saya ada. Nah, itu saya sampai 2020. Ini 4 tahun persis. Sebelum pandemi berarti ya. Sebelum pandemi ditugaskan, pulang sedang pandemi. Jadi ketika kita harus di sekap dulu ya, di karantina 2 minggu, itu saya mengalami itu. Nah, pada tahun 2020 itu saya ketika masih di London, saya diminta membantu Mas Menteri untuk menjadi ya kita ada lelang jabatan lah, saya ikut itu. Jadi kepala badan pengembangan bahasa dan pembinaan bahasa di sini. Ini masuk tahun keempat ya, saya menjadi kepala badan bahasa. Dan sekarang diminta lagi oleh Mas Menteri. Iya, ini nggak tahu. Padahal harusnya saya sudahlah selesai gitu. Jadi kepala badan. Tapi kemarin per tanggal 29 November itu 2023 saya ditugaskan untuk menjadi PLT Kepala Perpustakaan Nasional yang tidak pernah disangka-sangka gitu ya. Gitu. Ngariksa itu sangat berkaitan erat dengan Perpusnas. Iya. Karena kalau nggak salah di Perpusnas jumlah manuskrip kuno ada sekitar 12 ribuan. 12 ribuan. Katanya gitu ya. Saya sendiri belum menghitung. Iya, saya sendiri karena fokusnya ke manuskrip Arab. Itu ada, setahu saya itu ada 1.500-an yang manuskrip Arabnya saja. Okay. Jadi sekarang Akang itu di badan bahasa dan juga ngurusin manuskrip juga dong gitu ya. Iya, karena kawan-kawan dulu kan di sini ada urusan sastra ya. Ada bahasa dan sastra. Dulu kan peneliti di sini. Mereka juga banyak yang bergerak dalam bidang manuskrip. Bahkan ada beberapa orang filolog di sini di badan bahasa ini ya, terutama yang di UPT ya, di Balai dan Kantor.
mereka bisa membaca manuskrip itu gitu di daerah pasti. itu. Karena filologi itu kan sayapnya di bahasa, sastra sama sejarah. Betul. Jadi pasti ada irisan. Ya. Nah, tapi saya ini Kang Amin punten penasaran dengan spesialisasi guru besar linguistik forensik itu apa sebetulnya yang dikutak-atik di forensik itu biasanya kan kriminal, apa? Kang Oman kan ngutak-ngatik manuskrip sebagai filolog gitu. Membaca sampai mendetil gitu, mengungkap mana di situ. Nah, linguis forensik itu juga sama saja. Sumber datanya yang diungkap adalah data bahasa. Ya. Kalau kita baca literatur yang ada, istilah forensik ini kan lebih lekatnya dengan kedokteran. Iya, betul. Ya. Betul. Bedah mayat. Nah, anggaplah mayatnya ini adalah korpus bahasa itu. Bahasanya, ekspresi bahasanya. Bahasa apapun ya? Ya, bahasa tulis, bahasa lisan gitu. Ini mayatnya. Lalu kita bedah dengan berbagai macam alat analisis bahasa gitu. Untuk melihat ada apa sih sesungguhnya dalam tuturan ini. Maksud orang bertutur begini itu apa gitu. Niat menyampaikan tuturan seperti ini apa. Kemudian efek yang akan ditimbulkan oleh tuturan itu apa? Nah, jadi kalau dokter forensik itu membedah mayat, kami yang bekerja dalam bidang forensik membedah data bahasa. Lalu si data bahasa ini dikaitkan dengan kepentingan untuk mengungkap masalah-masalah kriminal. Begitu. Gitu ya. Kalau misalnya bukan untuk kriminal, untuk apa gitu? Harus capek-capek kita mengungkap data itu gitu. Makanya salah satu karya Kang Amin itu saya baca, saya lupa judul persisnya, tapi kira-kira bagaimana bertanya dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Jadi pokoknya segala hal terkait bahasa. Ya, itu kan bagian dalam forensik itu kan, misalnya kita disajikan data ya oleh penyidik nih. Lalu kita ingin tahu mengapa dia melakukan itu. Jadi istilahnya motif ya, mens rea-nya gitu, niat jahatnya apa. Nah, untuk tahu itu kan ada investigatif interview, ada wawancara investigatif. Strategi kita bertanya itu akan menentukan jawaban yang diungkapkan oleh seseorang. Nah, pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkap ini harus pertanyaan yang investigatif, bukan pertanyaan biasa. Gitu. Nah, ini yang kita ungkap di situ. Tapi intinya kita bicara tentang data bahasa. Data bahasa. Apakah itu bahasa tertulis, apakah itu bahasa lisan? Ya, tentu bahasa lisan sangat kaya ya. Karena hakikat bahasa kan berbicara. Bukti pertamanya itu dia ada tuturan bunyi, dia punya makna dan juga ada intonasi, ada gerak wajah, gerak tangan, mimik segala macam. Bahasa itu tubuh ya, semuanya. Jadi semua itu berkontribusi terhadap. Dan kalau di Indonesia kan kalau keahlian atau fokus pada kajian bahasanya juga bahasa daerah itu banyak sekali. Dan artinya teori itu diterapkan pada bahasa daerah. Secara teori itu bisa diterapkan ke dalam bahasa apapun ya. Hanya datanya saja yang berbeda. Saya kan tidak menguasai semua bahasa ini, tidak menguasai bahasa daerah. Yang saya ungkap misalnya hanya bisa bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu Kang punten. Minat akademis secara pribadi itu apa pengaruhnya ketika menjabat sebagai kepala badan bahasa? Pengaruh pada program misalnya, di program unggulannya apa, bahasa daerah diapain, kumata. Nah, sejak saya datang ke Badan Bahasa tahun 2020 itu kan program banyak sekali ya. Lalu saya fokuskan, kita fokuskan dalam 3 saja deh. Yang pertama itu ngurus literasi. Yang kedua ngurus pelindungan bahasa dan sastra, yang ketiga internasionalisasi bahasa Indonesia. Literasi itu dalam definisi umum tentu saja ya. Bagian-bagiannya itu diantaranya adalah misalnya penyediaan buku gitu ya, kemudian bagaimana melatih orang bisa berbicara menggunakan bahasa dengan lebih bermakna baik gitu ya. Nah, Badan Bahasa itu baik di badan di sini maupun di UPT, kan sering ada permintaan untuk jadi ahli bahasa. Karena mereka ini mendapatkan permintaan dari Polres misalnya, dari Polda, dari Kejaksaan, atau dari siapapun, dari masyarakat.
kasus-kasus kriminal yang terkait dengan bahasa. Oh. Nah, saya melihat kawan-kawan di sini itu belum banyak yang ya bagaimanapun ya, mereka belajar melalui pengalaman praktik biasa saja. Ketika ditanya ilmunya sampai kemana gitu, mereka kata, waduh ini kami kan istilahnya belajar dari pengalaman saja. Nah, untuk itu saya mengadakan satu forum khusus gitu ya bagi mereka yang akan mengampu bahasa hukum, gitu. Nah ini yang saya galurkan ya kepada kawan-kawan itu, ayo yang mau ikut dengan program ini, saya bersedia untuk menjadi mentornya gitu ya. Dan ini mewarnai ya sikap kawan-kawan untuk bisa menjadi ahli-ahli yang bersaksi gitu di pengadilan, di dalam fungsional langsung ya, dirasakan ya manfaatnya. itu satu ya. Jadi kita berani gitu mengatakan bersaksi sebagai ahli ya, ahli bahasa di dalam proses peradilan itu harus punya ilmunya. Ya. Nah, ilmunya ini yang kita ajarkan gitu. Saya senang sekali kalau misalnya mereka mau ikut-ikut dengan saya, yang ahli yang lain silahkan dengan yang lain. Sekarang saya bukan ahlinya. Kemudian yang kedua, pelindungan bahasa daerah. Bahasa daerah itu kan dalam ancaman ya, dimanapun, seluruh dunia nih. Iya, iya. Termasuk itu. saya juga. Nah, Kang Oman juga kan gitu ya, sebagai penutur bahasa Sunda melihat ini 10 tahun terakhir ya, waktu saya masuk itu saya membaca data statistik. Penurunan jumlah penutur bahasa Sunda itu sekitar 10 juta orang. 2 juta orang dalam 10 tahun. 2 juta dalam 10 tahun. 10 tahun. Baca besar sekali, ya. Tapi kan oleh orang Sunda tidak dirasakan. Iya, iya. Ya. Tapi coba bayangkan. Dan penyebabnya apa itu? Penyebabnya banyak, ya. Pertama, mungkin karena faktor sikap bahasa. Yang menganggap ngapain harus belajar bahasa daerah, itu kampungan gitu ya. Jadi bahasa daerah diidentikan dengan kampungan. Sikap bahasa. Yang kedua, masalah migrasi. Orang pindah dari satu daerah ke daerah lain, daerah barunya ini tidak ada orang yang bertutur lagi dengan bahasa daerahnya gitu. Jadi dia mau komunikasi dengan siapa? Ya, mungkin karena sekolah, mungkin karena pekerjaan gitu ya. Mungkin karena terusir harus mengungsi gitu. Yang ketiga, faktor pernikahan silang antar bahasa, antar etnis. Tentu bukan dengan domba ya nikah silangnya gitu ya. Nikahnya nikah dengan ya Sunda dengan Aceh seperti Kang Oman gitu ya. Jadi isini abdi. Nah, ini menimbulkan dilema ya di rumah tangga. Daripada perang di rumah tangga gitu. Pak Oman misalnya harus ngobrol pakai bahasa Sunda, istri Pak Oman ngobrol pakai bahasa Aceh. Ini nggak jelas ini, tepuguh pisan misalnya gitu. Ya sudahlah, akhirnya pilihannya jatuh pada menggunakan bahasa Indonesia, sebagai pendamai. Bahasa persatuan. Bahasa persatuan gitu ya. Nah ini kan Kang Oman rasakan ya gitu. Jadi kawin antar silang. Yang keempat variabel penentu itu yaitu masalah bencana. Ketika ada orang satu daerah misalnya kena bencana, sekian orang meninggal, seperti kemarin COVID gitu ya. Itu kan terjadi penurunan jumlah penutur bahasa daerah. Ya. Nah, ini penurunan ini kalau ada yang bisa dicegah gitu ya, ya dicegahnya kita bukan mencegah kepunahan melalui sudah ini dicegah sama sekali enggak, tapi paling tidak menurunkan kecepatan habisnya penutur bahasa ya. Gitu. Ini yang kita lakukan melalui program revitalisasi bahasa daerah. Oh itu jadi solusinya ya? Iya, nah ini banyak yang kita kerjakan dengan kawan-kawan di daerah, para pegiat bahasa daerah gitu ya. Saya senang sekali. Bisa dibayangkan sama Kang Oman, inisiatif pertama ini 2021 yang kita buat hanya melibatkan 5 bahasa. 5 bahasa daerah. Apa aja tuh? Jawa, Sunda, Makassar, Bugis, Toraja. Itu bahasa manuskrip semua tuh? Oh gitu. Maksudnya banyak manuskripnya itu di Sunda, di Bugis, Ya, ini 5 bahasa nih, 5 bahasa daerah. Saya ingin melakukan eksperimen. Ini gimana sih? Penutur-penutur bahasa besar, ini kan bahasa besar ya? Iya. Yang kemudian kok terjadi penurunan yang sangat drastis. Kita lakukan revitalisasi. Targetnya tidak banyak. Waktu itu hanya 1.500 orang katanya gitu menurut rencana strategisnya. Tapi ternyata yang ikut serta anak-anak sangat antusias. 2021.
di 3 provinsi. Pesertanya 1,2 juta orang. Wow, berlipat sekali. Sangat gitu. Kami kaget Artinya juga. kalau difasilitasi sebetulnya minat dan dukungan masyarakat untuk pelindungan bahasa daerah itu tinggi ya. Karena selama ini kurang dapat perhatian gitu. Jadi mereka ya jadi acuh tak acuh gitu. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalnya disentuh gitu ya, karena yang disentuhnya itu kan hati mereka. Kata mereka, oh kalau gini seneng dong belajar bahasa daerah gitu. Jadi bukan belajar tentang struktur bahasa daerah, tapi belajar bagaimana menggunakan bahasa daerah ini itu secara mungkin lebih fungsional. pada soal jati diri kedaerahan juga gitu. Itu yang disentuh. Walaupun kalau dari segi fungsi komunikasi kan ada bahasa persatuan ya. Betul. Bahasa Indonesia. Kan, kalau komunikasi antar etnis kalau ya. komunikasi antar etnis. Betul. Ya, betul. Nah, yang kita ingin kembangkan itu adalah kebanggaan ya, rasa bangga menggunakan bahasa daerah dalam sesamanya, sesama etnis itu sebagai sesama penutur bahasa daerah itu. Bukan berarti kita menghilangkan fungsi bahasa Indonesia, tidak ya. Karena bisa saja kan istilahnya kalau bahasa Indonesianya naik, maka bahasa daerah turun. Ya. Kalau bahasa daerah naik, bahasa Indonesia turun kan gitu. Nah, tidak begitu, tapi dilakukan secara fungsional dua-duanya. Bahasa Indonesia digunakan, bahasa daerah dipakai. Juga. Nah, 2022 itu naik jumlahnya menjadi 39 bahasa daerah. Dari 5 ke 39 di 13 provinsi. Untuk Pak Menteri sangat antusias. Ya pasti. Sebetulnya kami juga para filoloh itu kalau mendengar ini nih sangat antusias. Mengapa? Karena kami di dunia manuskrip itu sebetulnya prihatin bahwa manuskrip ini kan ditulis dalam bahasa daerah. Dalam bahasa Aceh, Bali, Batak, Sunda, bahkan Sunda kuno, Jawa kuno. Pembacanya tidak ada. Nah, yang menarik adalah Kang Oman ya, anak-anak yang belajar ini kan SD SMP nih. Ada pembelajaran khusus, inisiatif mereka, para pegiat bahasa daerah itu belajar menulis dalam aksara daerah. Dalam aksara daerahnya. Aksara daerahnya gitu. Nah, misalnya di Sunda ya, ada yang belajar dengan kaganga. Ya. Gitu kan. Nah, yang di Jawa belajar hono coroko. Gitu. Yang di Bugis, Makassar belajarnya dengan lontarak. Dengan lontarak. Ya. Nah, ini mereka belajar. Nah, tahun 2022 malah di Batak itu belajar dengan tulisan Batak, di Bali juga gitu dengan tulisan Balinya itu. Nah, jadi aksara-aksara ini ketika mereka dipelajari oleh anak-anak ini kan tidak perlu keterampilan khusus, beda dengan misalnya nembang ya. Beda dengan orang yang mau ikutan, karena ada materi tentang ngabodor ya. Ngabodor. Nah, ngabodor sorangan namanya. Oh, ngabodor sorangan teh siga borangan, stand up comedy. Stand up comedy. Nah, gitu. Istilah Sunda teh ngabodor sorangan. Ngabodor sorangan. Borangan. Ya, nah gitu. Ada materi itu kan harus ada kecakapan khusus ya. Tapi kalau belajar aksara, ya itu bisa siapa saja belajar gitu kan. Nembang ada ininya gitu, menulis cerpen dalam bahasa daerah. Nah, pada 2022 finalnya, kemudian 2023 kita adakan Festival Tunas Bahasa Ibu. Anak-anak ini menulis di dalam aksara daerah ya, tanpa kita arahkan harus begini harus begitu. Tapi membuat kalimat yang dikirimkan kemudian kepada Presiden Jokowi waktu itu. Dalam bahasa masing-masing ya gitu. Intinya adalah terima kasih Pak Jokowi, kami senang sekali belajar bahasa daerah. Dalam bahasa daerah dalam aksara daerah masing-masing. Ada bahasa aksara Batak, aksara Sunda, aksara Bali, aksara lontarak gitu. Itu aksara Arab aya oge henteu. Karena Jawi kan bahasa Melayu kan dina aksara Jawi itu. Ya itu belum kalau itu mah. Karena sementara ini kita fokus ke dalam bahasa Nusantara gitu. Nah, tahun ini ya kita punya data peserta FTBI Festival Tunas Bahasa Revitalisasi Bahasa Daerah 2023 itu ada 5 juta lebih anak-anak dan pegiat. Tahun ini semua semua wilayah di 38 provinsi dengan 92 bahasa daerah.
Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, yang ketiga nih, ini menarik sebetulnya yang ketiga ini. Karena saya juga baru mendengar kemarin gongnya. Tanggal 20 November ya Kang. Betul. 20 November 2023, bahasa Indonesia diketok resmi di UNESCO sebagai salah satu dari bahasa internasional di UNESCO. Bahasa resmi dalam sidang umum UNESCO. Dalam sidang umum UNESCO. Ini saya ingin menyampaikan nih ke Sobat Ngariksa bahwa Kang Amin ini, Profesor Aminuddin Aziz, adalah salah seorang tokoh kunci di balik diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di UNESCO. Kumaha dongengna itu. Aduh, Saya sudah membaca itu tulisan yang medar dongengnya panjang ya singkat. Jadi jadi begini. Sebab kita sebagai bangsa Indonesia bangga sekali. Alhamdulillah ya. Responsnya sangat-sangat positif dari semua lapisan masyarakat. Yang tadinya mungkin ya urusan bahasa Indonesia ini tidak jadi perhatian, tapi begitu diangkat derajatnya jadi bahasa resmi sidang umum UNESCO, semua orang merespon positif. Sejajar dengan bahasa yang berapa? Bahasa 10 katanya sudah ya? 6 bahasa PBB ya yang sudah PBB. Ini sudah resmi gitu, ditambah dengan ada yang ke-6 itu bahasa Italia, Portugis, kemudian Hindi ya. Dan sekarang bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Iya gitu. Nah ceritanya gini Kang Oman ya. Jadi waktu tanggal 21 Februari saya kan diundang bicara di 2023 UNESCO. Ya. 2023. Oke. Ya, saya bicara di UNESCO. Di forum peringatan bahasa ibu internasional. Jadi karena keberhasilan tadi revitalisasi bahasa daerah. Oh jadi ada kaitannya dengan itu ya? Jadi ceritanya dari situ. Mau tidak mau ini harus disebut gitu. 21 saya membawa gubernur dari Sulawesi Selatan ya, Pak Andi Sulaiman bicara di UNESCO tentang praktik revitalisasi bahasa daerah gitu. Saya minta gubernur untuk bicara tentang praktik baik di tingkat provinsi. Nah, setelah pembicaraan itu kami ngobrol nih dengan dubes kita di UNESCO, kemudian di Paris gitu, bahwa ada peluang gitu ya untuk memasukkan usulan bahasa Indonesia menjadi bahasa di UNESCO. Kami pikirkan ini apa ini gimana? Kalau kami pelajari itu dokumennya. Saya dengan Pak Ismunandar dubes kita di UNESCO gitu ya. Kemudian beliau di Paris ya. Di Paris. Nah, atas inspirasi dari Dubes Umar ya, Muhammad Umar. Lalu setelah kami pelajari, kami bicarakan dengan kawan-kawan di Kemlu. Kata kawan-kawan di Kemlu, bener nih, serius nih, kita garap gitu. Saya laporlah ke Pak Menteri, ke kawan-kawan di sini di Kementerian Pendidikan. Wah, ini berat nih, medannya ini akan berat nih ya, karena ini kan usulan 2 tahun sekali ya. Oh iya. 2 tahun sekali, dan kalau gagal ya sudah. Nah, jadi setelah diskusi panjang, akhirnya kita sepakat, ya sudah, kalau misalnya Badan Bahasa siap untuk membuat naskah akademiknya, segala macam, kita jalan. Begitu. Waktu yang tersedia hanya 1 bulan, Kang Oman. Ya, sampai Maret. 1 bulan itu sampai ke pengajuannya ya? Ya, tanggal pengajuan terakhir. Tapi pengajuannya itu dengan tahap yang berbeda. Pengajuan untuk masuk ke dalam agenda sidang eksekutif board istilahnya. Nah, kalau masuk agenda berarti akan dibahas. Kalau tidak masuk agenda ya sudah gugur. Nah, ini yang kita perjuangkan habis-habisan. Dan ketika bulan Agustus ya kita mendapat kabar disetujui menjadi agenda sidang. 50% perjuangan sudah selesai kan? Tinggal 50% lagi nih. Disetujui atau tidak di sidangnya itu kan? Gitu. Nah, kita dapatlah agenda sidang tanggal 7 sampai 22 November. Tapi kita tidak tahu tanggal berapa agenda kita. Pokoknya kita bersiap aja 7 sampai 22 November. Nah, ketika ada berita itu akan disidangkan, saya berangkatlah ke Paris. Ya, dengan kawan saya dari sini dari Badan Bahasa, hanya berdua saja. Ya, gitu, negong lah gitu ya. Berdua tapi mewakili negara itu. Ya, nah, berdua ke sana lalu kami disidang. Ya, saya kan diminta siapa yang akan jadi juru bicaranya gitu. Pak Ismu kan tidak bicara tentang substansi gitu.
Lalu saya lah yang ditanya di executive board-nya itu, di legal committee namanya, ya. Legal committee itu menyidang saya, mengapa minta penjelasan segala macam. Setelah saya jelaskan, lalu satu persatu itu namanya klausul dibahas. Begitu. Nah, setelah dibahas ini, ada ditanya peserta ini siapa yang keberatan, siapa yang akan mendukung segala macam. Semuanya mendukung. Semuanya mendukung. Semuanya mendukung. Sambil mereka bertanya juga pada saya, apa langkah berikutnya segala macam. Semuanya itu dari negara? Dari yang anggota legal committee. Karena ini yang akan mengubah anggaran dasarnya kan. Anggaran dasar UNESCO, konstitusinya akan diubah oleh legal committee ini kan. Jadi untuk memasukkan satu bahasa itu harus mengubah anggaran gitu. Dasarnya. Nah, dan pertanyaan waktu itu adalah nama bahasanya apa? Nah, gitu kan? Ya. Apakah Indonesian language? Saya katakan bukan. Nama bahasa kami itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Gitu. Tegas sekali. Tegas sekali. Ya, sesuai konstitusi kita. Sesuai konstitusi. Apakah bahasa Melayu? Bukan. Gitu. Bahasa Melayu bagi kami itu satu dari 718 bahasa daerah. Nah, di dalam konstitusi kita pasal 36 UUD 45 bahasa negara itu bahasa Indonesia. Makanya saya katakan ditulis saja di situ bahasa Indonesia. Kata mereka ya sudah bahasa Indonesia. Gitu. Nah, jadi begitu mereka mengatakan baik kalau tidak ada keberatan apa-apa, kita setujui untuk dibawa ke sidang umum. Sidang umum UNESCO. Sidang umum UNESCO. Dan itu tanggal 8 ya saya di sidang itu. Kita menunggu 12 hari nih. Tapi saya tidak menunggu di sana, ngapain juga kan. Saya pulang ke sini. Tanggal 20 tiba-tiba ada berita. Saya ingat hari Senin waktu itu. Iya, kata Pak Ismu, lihat itu YouTube katanya. Ya saya siaran langsung sidangnya. Ada sidangnya. Saya sedang memimpin rapat tuh, lihat-lihat juga gitu kan. Wah, itu ternyata karena pakai bahasa Perancis kan nggak ngerti saya. Ngahiung we gitu. Ngahiung kan. Gitu ngahiung bahasa Perancis tuh ngerti ya tenaun itu. Tapi begitu ada itu diketuk palu gitu, kemudian semua orang tepuk tangan. Saya kan langsung disetujui nih bahasa Indonesia. Gitu. Luar biasa. Jadi tepuk tangan juga saya. Jadi gitu. 20 November 2023 bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa internasional di UNESCO. Iya. Luar biasa, Wilujeng. Terima kasih. Ya ini selamat untuk seluruh bangsa Indonesia. Kita semua, tentu saja. Dan kalau tidak salah saya baca di tulisan Kang Amin itu lebih cepat daripada yang direncanakan oleh kita sendiri ya. Betul. Roadmap-nya itu kan katanya 2045. Karena ingin Indonesia emas kan? Emas. Nah, jadi dalam hal bahasa kita sudah emas nih sekarang. Sudah tercapai cita-cita jadi bahasa internasional itu. Tinggal kita mengisinya nih, kita mengisinya. Iya. Nah, itu pertanyaan saya berikutnya sebetulnya. Iya. Apa berikutnya? Gimana cara mengisinya? Istilahnya saya menyebutnya jangan sampai tukcing. Ya, tukcing karena juga ada tantangan juga pasti ada. Sangat besar. Mungkin semacam protes atau ketidaksetujuan dari mungkin negara serumpun ada juga kan ya? Ya, saya sih tidak akan mengomentari itu karena sekarang kan sudah fakta. Sudah legal kita ini bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sidang umum UNESCO. Tinggal kita mau mengisinya. Jangan sampai tukcing. Dibentuk, terus cicing. Gitu.